derajat. Kewajiban jangka panjang. Nah, apa sih tujuannya? Ya, kita bisa tahu apa itu kewajiban lancar, membuat jurnal untuk mencatat bentuk-bentuk dari kewajiban lancar seperti wesel bayar jangka pendek, pengungkapan bagian atau jangka panjang yang segera jatuh tempo, ya. Kemudian juga untuk kewajiban kontingensi dan membuat ayat jurnal untuk transaksi kontingensi biasanya berupa garansi produk, ya. Kemudian nanti kita akan coba menganalisis rasio atau quick rasio untuk melihat kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar. Oke. Oke, kita lihat di sini, ya. Ada yang bisa memberikan definisi, ada yang mau menyumbangkan pendapat tentang apa yang kamu tahu tentang kewajiban lancar atau definisi kewajiban lancar. Siapa yang mau share? Siapa yang mau share tentang apa itu kewajiban lancar? Dipajang di sini sudah ada, tapi saya pengen dengar definisi lain dari yang kalian tahu tentang kewajiban. Oke, Galuh Revalina, kewajiban lancar apa Galuh? Galuh. Mana Galuh Revalina? Kewajiban lancar apa? Galuh Revalina itu cewek cowok ya? Jangka waktu kurang lebih 1 tahun. Kewajiban Iya, Galuh Revalina mana? Cowok cewek Galuh Revalina. ini berdua Bu, maaf. Ini berdua, Siapa? Siapa itu? Kalian anak kelas, dua-duanya anak kelas pengantar. Suara pelan anjing. Iya, iya Bu. Sekolah. Iya. Ya, siapa yang mau jawab? Salah satu dari kalian berdua. Oke, Haura, nanti dulu sebentar ya, saya. Galuh, yang pakai itunya Kewajiban gitu ya. harus dibayar dalam waktu kurang lebih 1 tahun Bu. Ya, siapa namamu? Galusin wajib Bu. Galuh Sinoaji. Oke, Ini saya berdua Bu sama Revalina. oke, oke. Tapi saya minta maaf ya untuk beberapa hal. Saya tolong jaga etikanya ya, karena kelihatan itu tidak enak loh, ya. Kalau kamu nggak kelihatan lebih nggak enak lagi. Tapi kalau kelihatan kalian tuh kayak nggak serius ya dari sini, nggak etis. Saya pikir tadi kalian itu orang pacaran, ya, paham? Galuh, Galuh, paham? Ya, oke. Siapa tadi yang raise hand? Iya Bu. Yang raise hand tadi siapa? Iya saya Ibu. Oke, oke. Tapi sebenarnya hampir sama sih Bu. Jadi intinya kayak kewajiban atau hutang yang harus kita bayar, cuma jangka waktunya tuh pendek atau kurang dari 1 tahun. Oke. Kewajiban yang jangka waktunya kurang dari setahun. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat pakai definisi yang benar-benar secara definitif, maka kewajiban lancar atau current liability adalah kewajiban yang dibayar dengan aktiva dan jatuh tempo dalam jangka pendek. Jangka pendek itu artinya masih dalam kurun 1 periode akuntansi, ya.
Jadi maksudnya satu periode akuntansi itu kan maksimal 12 bulan ya dalam satu tahun. Jadi ketika hutang tersebut jatuh temponya masih dalam kurun waktu di dalam periode akuntansi yang berjalan tersebut, maka itu adalah dinamakan hutang lancar ya atau kewajiban jangka pendek. Oke. Untuk dapat diklasifikasikan sebagai current liability, hutang harus diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu yang mana nih? A, B, C, D? 1 tahun, Bu. Hmm. Oke, ada lagi yang jawaban yang lain? Mungkin menurut saya yang B, Bu, the operation Mm-mm. cycle. Oke, operation cycling. Oke, kita lihat yang benar D ya. 1 tahun atau operating cycle. Yang mana yang lebih apa? Panjang, Bu. Iya, ya. Artinya istilahnya 1 tahun bisa, operating cycle bisa ya. Yang penting istilahnya masih memenuhi kriteria itu dapat dikatakan sebagai current liability. Oke, kita lihat di sini. Definisi kewajiban jangka pendek itu masuk dalam keterangan PSAK nomor 09 ya, di paragraf 21. Definisinya adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Mana yang lebih lama? That's why. Makanya jawabannya adalah D. Paham? Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan. Mana yang lebih lama? Ya, that's why. Jawabannya D. Oke. Nah, dalam PSAK nomor 09 juga ya, di situ didefinisikan kewajiban jangka pendek itu meliputi apa aja gitu ya. Oke, kita lihat di sini ada pinjaman bank, pinjaman lainnya yang periodenya memang dalam satu periode atau dalam satu siklus ya. Kemudian di sini ada bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca, hutang usaha, dan biaya yang masih harus dibayar. Uang muka penjualan, hutang pembelian aktiva tetap, pinjaman bank dan rupa-rupa, penyisihan kewajiban pajak, hutang dividen, pendapatan yang ditangguhkan, dan uang muka dari pelanggan, kewajiban kontingensi, kewajiban kontingen. Apa ini kewajiban kontingen? Yaitu sehubungan dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 8 tentang kontingensi dan peristiwa setelah tanggal neraca. Ya, oke. Saya sebentar tutup video dulu sebentar ya, tunggu ya sebentar. Oke. Hmm, Oke. Dalam PSAK nomor 09, inilah definisi bentuk-bentuk dari kewajiban jangka pendek ya. Kita lihat di sini. Transaksi yang menimbulkan kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar ya. Oke, penerimaan barang atau jasa sebelum dilakukan pembayaran ya. Artinya kita udah terima barangnya tapi kita belum bayar. Terus penerimaan pembayaran sebelum penyerahan, notes payable, accounts payable, unearned rent, tax payable, wage payable, current portion of long term debt ya, atau porsi dari utang jangka panjang ya. Oke, kita lihat contohnya. Apa sih contohnya? Oke, kita lihat untuk notes payable, short term, jangka pendek. Bentuk dari hutang jangka pendek ya dalam bentuk notes payable. Ya, sebuah perusahaan
menerbitkan 90 hari dengan 12% note ya, untuk senilai $1.000 tertanggal 1 Agustus 2006 kepada Murray dan Co. Senilai 1.000 ya, overdue account ya. Jadi di sini maka jurnalnya adalah sebenarnya bahwa dia membayar ya, berhutang dengan menerbitkan notes payable ya. Jadi jurnalnya apa? Utang, account payable ya. Nah, ini judulnya jadi dia hutangnya ditukar dengan mengeluarkan notes payable deh ya. Ini jadi dia mengeluarkan 90 notes 90 hari untuk hutang yang jatuh tempo, intinya gitu sebenarnya ya, bahasanya ya mungkin ya gampang. Jadi di sini utangnya menjadi debit menjadi notes payable senilai 1.000 ya. Jangka waktu 90 hari 12% secara piutang ya, secara note on account ya. Pengalihan akun payable dengan mengeluarkan notes payable. Notes payable ini akan jatuh tempo 30 Oktober ya. Karena 90 hari, 30 Agustus, September dan Oktober 90 hari. Ya. Kita lihat di sini. Ya, pada tanggal 30 Oktober ketika jatuh tempo ya, perusahaan membayar senilai 1.000 untuk pokok hutangnya ditambah $30 bunganya. Jadi berapa bunganya? 1.000 kali 12% kali 90 per 360. 360 itu setahun ya. Sehingga di sini dapat nilai 30. Berarti pada saat jatuh tempo dia harus bayar pokok plus bunga kan? Ya kan? Jurnalnya gimana? Jurnalnya hutangnya otomatis dibayar ya. Notes payable-nya senilai 1.000. Interest expense-nya 30. Dibayarnya pakai apa? Pakai kas misalnya ya. Tunai 1.030 ya. Ini untuk membayar hutang yang jatuh tempo yang tadi pakai notes payable. Tadi kan utangnya kan diganti notes payable. Notes payable-nya jatuh tempo tanggal 30 ya. Yang pertama penggantian hutang menjadi notes payable yaitu akun utang diganti jadi notes payable. Utangnya jadi 0, notes payable-nya jadi timbul senilai 1.000. Nah, pada saat jatuh tempo, si notes payable-nya dinolin. Tadinya kan dikredit ya, didebetin senilai 1.000, terus bayar bunganya senilai 30. Oke, sejumlah ini kita bayar pada saat jatuh tempo secara tunai mengeluarkan uang cash senilai 1.030.000. Ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi interest expense ini akan muncul dalam laporan keuangan sebagai other expense ya. Sebagai other expense. Kita lanjut lagi. Short term notes payable ya. Di sini kita lihat ya. Pada tanggal 31 Mei Bowden Co membeli merchandise secara utang dari Cooker Co senilai 10.000 2/10 N/30. The merchandise cost bagi Cooker nilai barang-barang tersebut senilai 7.500 ya. Kita lihat di sini yang dicatat dengan transaksi yang sama ya, yang dicatat si Bowden siapa, yang dicatat Cooker apa ya. Jadi yang eh, pembelinya adalah Bowden, penjualnya adalah Cooker ya. Jadi merchandise-nya sendiri harganya HPP-nya adalah 7.500, tapi dia jual dengan harga 10.000 bagi Cooker. Kalau Bowden cuma satu, karena dia cuma beli dengan harga satu, ya 10.000, ya bagi dia pencatatannya satu pada saat dia beli barang. Paham ya? Jadi transaksi ini akan dicatat oleh dua pihak, penjual dan pembeli. Jadi ada transaksi, ya Bowden beli ke Cooker senilai 10.000 barang-barang ya.
Bowden beli ke Cooker, ngutang senilai 10.000. Udah tuh bagi Bowden, bagi si pembeli jurnalnya itu doang. Tapi kalau bagi si Cooker, dia bilang, saya ngejual ke si Bowden senilai 10.000. Tapi barang saya harganya 7.500. Ya. Sehingga nanti kalau untuk si Cooker, si penjual, maka dia akan apa? Maka dia akan apa? Akan mencatat dua posisi, akan mencatat harga barangnya dan mencatat harga jualnya. Jadi kita lihat di sini. Untuk si pembeli atau dalam hal ini si peminjam ya. Nah, dia jurnalnya debitnya barang, merchandise inventory pada hutang karena dia bayarnya ngutang ya. Merchandise inventory pada akun payable senilai berapa? Ya dia belinya 10.000 ya dicatat senilai 10.000. Tapi bagi orang yang ngejual ya, dia akan menjual penjualannya. Satu, jurnalnya apa? Karena dia menjual dengan cara ngutangin, maka timbul tagihan ya. Jurnalnya apa? Akan menambah tagihannya dia di sebelah debit, mengkredit penjualan senilai 10.000, senilai harga jual. Nih temennya ini lawannya. Ini yang beli, ini yang jual dengan harga yang sama. Nah, tapi bagi Cooker, barang yang dijual itu nilainya hanya 7.500 barangnya ya. Kalau ini harga jual, kita catat transaksi penjualan. Tapi kalau ini kita mencatat harga pokok barang tersebut. Maka jurnalnya untuk yang 7.500 kalau pakai bahasa orang mah pakai bahasa Indonesianya, kalau kamu mungkin belajar di SMK atau di SMA yang jurusan ekonomi, jurnalnya HPP pada persediaan. Ya, cost of merchandise sold pada merchandise inventory sebesar 7.500. Ya. Oke, kemudian di sini ada lagi keterangannya. Pada tanggal 31 Mei, Bowden mengeluarkan notes ya. Si Bowden yang beli nih yang utang ngeluarin notes ya kepada Cooker ya. Artinya apa? Artinya dia menukar utangnya dia dalam bentuk tagihan ya. Jadi di sini jurnalnya kayak tadi nih, kayak yang tadi sebelumnya kita tukar utang kita, ini kan akun payable nih, utang 10.000. 10.000 ini kita tukar jadi notes payable. Akun payable-nya di debit, kreditnya notes payable. Timbulkan kita notes payable. Notes-nya kita munculkan notes payable 10.000. Ya. Nah, bagaimana kalau untuk si penjual? Si penjual juga bilang bahwa tadinya mah piutang, sekarang mah tagihan piutang. Karena bentuknya notes, ya. Ada pernyataan tertulisnya, ya. Jadi di sini ditulis, ini account receivable-nya kan ini ya. Ini kan lawannya ini nih harga jual nih ya. Ini yang beli, ini yang jual nih. Nah, tadinya kan account receivable-nya dinolin, ditukar. Jadi notes receivable. Barangnya satu notes, tapi bagi si Bowden dia notes payable, bagi si Cooker dia notes receivable. Paham? Paling kamu di kereta ya nggak apa-apa kalau nggak on cam. Is okay ya. Oke. Nah, paham ya ini ya. Jadi nanti akan ada dua nih tergantung dari si yang pembeli sama penjual ya. Jadi karena dia si pembelinya menukar hutangnya menjadi notes, maka jurnalnya ini account payable pada notes payable. Sedangkan kalau bagi penjualnya ya, ini kan bagi pembelinya ya, bagi penjualnya ditukar juga account receivable-nya di nol kan, ditimbulkanlah namanya notes receivable. Kenapa? Karena perjanjian hutangnya udah berganti menjadi perjanjian atau dokumen tertulis ya. Oke, aduh. Oke, yang kita lihat di sini. Oh, ini harusnya pakai ini sih ya. Muncul. Oke. Oke. Tetap juga nggak muncul satu-satu. Oke. Pada tanggal 30 Juli, Bowden Co. membayar Cooker. Ya. Jadi ini udah jatuh tempo nih ya.
tanggal 31 Mei ya. Jadi gimana? Kan bunganya 12%, jangka waktunya 60. Berarti nanti ada bunganya sebesar 200. Bagaimana pencatatannya pada saat jatuh tempo? Pada saat si Bowden ini yang ngebeli membayar kepada si penjual. Nah, jurnalnya apa? Jurnalnya ini. Tadi kan ada notes payable ya, bentuk utangnya udah jadi notes payable. Notes payable tadinya dikredit dipindahkan jadi debit karena dia dibayar ya. Jangan lupa ini baru pokoknya aja, ada bunganya ya. Ada bunganya. Kalau bagi yang beli, bunganya itu sebagai expense ya, expense atau biaya. Namanya biaya bunga atau interest expense. Bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai tunai di sini karena nggak disebutkan ya. Disebutkan bayar pakai apa, dianggapnya sebagai tunai. Sehingga di sini notes payable 10.000, interest expense-nya bunganya sebesar 200, dibayar tunai sebesar 10.200. Ini dari pihak si pembeli yang punya utang. Yang nerima si penjual yang ngutangin, berarti kan dia kan ngasih cash ya 10.200, dia akan menerima. Kalau dia mengeluarkan cash, dia akan menerima cash 10.200 ya. Terus cash ini untuk pembayaran apa? Pembayaran utang saya yang notes payable tadi loh, yang udah saya pindahin jadi janji hutang itu loh, janji tertulis hutang. Oke, notes payable yang berapa? Yang 10.000. Oke, notes receivable 10.000. Oke, udah ada bunganya ya berapa? 200. Oke, saya terima 10.200. Paham? Paham. Jadi kalau secara keseluruhan jurnal dari awal hingga akhir kalau jurnal dari awal hingga akhir, kok nggak bisa ya? Nah, udahlah, paham lah ya. Nah, untuk ini nih, tanggal 10 Agustus, Carry Company menerbitkan 20.000 senilai nominal 20.000 untuk note berjangka waktu 90 hari kepada Rock Company. Dengan sebagai pertukaran untuk inventory, Rock memberikan diskon atas note itu sebesar 15%. Jurnalnya gimana? Inventorinya berapa nilainya? Sebenarnya inventorinya ini intinya adalah nilai dari si notes-nya itu 20.000 ya. Terus nanti didiskon sebesar 15%. Berapa nilai inventorinya ya? Nah, kita lihat di sini. Sebenarnya ya, yang akan jelas tercetak adalah nih ya, notes-nya itu senilai 20.000 ya. Otomatis perjanjian hutang ini muncul senilai 20.000 ya. Nah, ya, merchandise inventory-nya 20.000 juga, Kak? Enggak, sebenarnya jatuhnya. Kenapa? Karena udah didiskon 15%. Jadi merchandise inventory-nya hanya 19.250. Kenapa? Karena sudah dikasih diskon sebesar 15%, yaitu senilai 750. Ya. Oke. Inilah penerbitan hutang dari Carry kepada Rock ya, yang didiskon sebesar 15%. Ya. Diskon rate senilai 15%, yaitu 20.000. Ini adalah hasil bersih yang diterima untuk nilai inventorinya. Jadi inventorinya nilainya hanya 19.250, tidak sebesar notes yang diterbitkan. Kenapa? Karena notes-nya memang di diskon. Ya. Ya. Pada tanggal 8 November note-nya dibayar lengkap, dibayar tunai, lengkap full. Ya, berarti akan ada notes payable yang tadinya 20.000 ya. Kalau udah pelunasan tuh pasti yang tadinya dikredit akan pindah menjadi debit. Sekarang lawannya apa? Ada bunga, ya enggak sih? Oke, iya nggak ada bunga karena tadi kan bunganya udah didiskon di depan ya, 750. Sekarang nanti kalau misalnya dia misalnya jatuh tempo, dibayarnya adalah senilai penuh karena jatuh temponya udah diterima di depan dengan memotong nilai merchandise inventory tadi ya, kita lihat di sini. Notes payable pada cash. Pembayaran notes yang jatuh tempo.
Ya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Anda dan beberapa teman sedang belajar untuk ujian akunting. Ya, mereka bertanya untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah. 1. Jika kas dipinjam ya senilai 50.000 Hong Kong ya Hong Kong dollar selama 6 bulan dengan 12% note tertanggal 1 September, berapa besar bunga yang akan terjadi pada tanggal Desember 31? Ya. Oke. Kita lihat. Jurnalnya bukan jurnalnya, besarnya adalah 50 kali 12% kali 4 bulan dibagi 12 bulan. Karena jatuhnya dari tanggal September 1 sampai Desember, September, Oktober, November, Desember. Ingat 31 Desember, jadi ada 4 bulan. Jadi 50.000 Hong Kong dollar kali 12% kali 4 bulan per 12 bulan sama dengan 2.000. Oke. Yang kedua, Anda dan beberapa teman sekelas belajar untuk berapa besar pajak penjualan ditetapkan ketika ya cash-nya itu termasuk dengan pajak penjualan. Saya nggak tahu. Pertama ya, oh ini udah langsung dijawab yang ini. Harusnya saya diamin dulu ya. Total cash itu 100% ditambah sales tax to find the revenue amount. Ada nggak tulisan penjelasannya sebentar? Apa sih? Oke. Oh, dibagi 100% ditambah persentase sales untuk mengetahui berapa pendapatan penjualannya ya. Oh, di sini ditanyakan kalau kamu dapat nilainya itu sudah termasuk pajak, berapa pajaknya ya. Jadi di sini dibilang bahwa di total dulu dibagi 100% terus sales pajaknya itu ditambahkan ya. Ya nanti kamu bacalah, ini sebenarnya cuman ngingetin doang. Ya. You and several classmates collected in advance for November. What amount of rent revenue should be recognized by December? Oke, apa nih jawabannya? Ya, 15.000 kali 2/3. Ini udah ketahuan langsung bunganya ya. Untuk 3 bulan rent, what amount of rent revenue should be recognized by Desember 31? Oh. Nah, ini saya belum masuk itu salah tuh. Harusnya kita belajar ini dulu. Sorry. Oke, nih contingent liability ya. Apa itu contingent liability? Menurut PSAK 27, kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Ya, kewajiban definisi kedua adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar, ya. Dan jumlah kewajiban tidak dapat diukur secara andal. Intinya adalah kewajiban kontingensi itu sesuatu yang belum terjadi secara pasti, tapi akan ada kemungkinan terjadi, ya. Sehingga nanti kalau di dalam prinsip akuntansi yang standar ada namanya kewajiban kehati-hatian ya. Artinya ketika memang belum rugi atau misalnya itu menyebabkan sesuatu yang menjadikan kewajiban bagi perusahaan, itu wajib dipersiapkan ya, wajib disiap-siapkan ya sebaiknya ya. Jadi dia harus disisihkan.
kurang lebih begitu maksudnya ya. Sehingga nanti kewajibannya salah satunya ini kewajiban kontingensi untuk transaksi-transaksi yang sebenarnya mungkin di masa depan bisa terjadi bisa enggak gitu ya. Nah, karena namanya kewajiban berarti ini menyebabkan perusahaan akan melakukan suatu, pembayaran di waktu ke depan gitu ya. Nah, jadi bentuknya apa sih? Bentuknya bisa jadi, kalau kita bilang kayak kemungkinan gugatan ya, kemungkinan gugatan, terus mungkin bisa, nih ada nih, perusahaan mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau intinya kewajiban kontingensi itu harus memenuhi, bukan memenuhi, ada kondisinya ya. Dalam PSAK 27 pengertiannya adalah ada namanya probable atau not probable. Terdapat kemungkinan besar atau tidak terdapat kemungkinan besar, ya. Jadi kondisinya nggak fully atas apa ya, keputusan perusahaan. Bisa jadi, keputusannya ada di pengadilan, ngerti nggak sih? Jadi entar perusahaan terkena imbasnya harus mengikuti peraturan tersebut misalnya. Jadi semacam seperti itulah untuk kewajiban kontingensi. Oke, di sini, kita lihat oh iya, salah satu untuk perusahaan bentuk kontingensi itu adalah kewajiban purna jual. Artinya apa? Artinya dia memberikan garansi ya, memberikan garansi bahwa jika barang, yang dia jual rusak atau defect dia akan bertanggung jawab. Tapi apakah mungkin itu defect atau enggak ya kita nggak akan tahu, sebelum nanti ada klaim ya, kurang lebih seperti itu kewajiban kontingensi bagi perusahaan ya. Oke, ini namanya product liability, artinya garansi tadi itu namanya product liability, ya. Pada tanggal 30 Juni, ya, perusahaan menjual produk senilai $60.000 di mana ada, garansi sebesar 36 bulan, ya ya. Kejadian-kejadian sebelumnya menunjukkan bahwa, ya, terjadinya perbaikan untuk barang-barang yang rusak itu akan bernilai sebesar 5% dari penjualan yang telah melewati masa garansi, ya. Kita lihat, kita pakai, kejadiannya periode tahun lalu. Jadi kita akan membuat kayak semacam pencadangan lah ya, gitu. Karena berdasarkan periode tahun lalu itu ada 5% ya. Makanya jurnalnya adalah kita akan melakukan pencatatan produk liability sebagai berikut, ya. Produk warranty liability senilai 5% dari 60.000 ya, yaitu 3.000. Lawannya apa? Lawannya adalah produk warranty expense ya. Nah, kita menganggapnya sebagai biaya ya. Karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya orang kalau kita menjual sekian 5%-nya pasti ada aja yang komplain. Ada aja yang menagih garansi tersebut ya. Garansinya lama ya 3 tahun ya. Pada tanggal 16 Agustus ya, pelanggan membutuhkan barang yang rusak untuk diganti ya, menyebabkan kos atau biaya untuk perusahaan sebesar $200 untuk bagian tersebut ya. Apa jurnalnya? Jurnalnya adalah tadi kita udah menaruh itu di apa ya, kita sisihkan atau kita taruh sebagai produk warranty payable. Ketika beneran ada yang ada yang menagih, maka ini akan didebetkan ya produk warranty payable sebesar 200. Lawannya apa? Karena dia mengganti ya spare part ya, maka dia akan mengurangi supplies senilai 200. Ini adalah untuk apa namanya, transaksi product liability. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya?
Oke, oke, kita lihat. Untuk yang ini, Anda baca dulu, kemudian eh oke, reporting and analyzing. Kayaknya saya salah taruh ya. Ini harusnya di belakang. Oke, anggap itu lewat dulu. Ya, ini kita lihat. Bagaimana treatment akuntansi untuk contingent liability ya. Di sini ada namanya kemungkinan namanya probable. Probable itu sangat mungkin terjadi. Possible sangat mungkin terjadi tapi tidak dapat diestimasi secara andal. Bedanya probable sama possible. Probable itu sangat mungkin terjadi. Possible itu artinya sangat mungkin tapi tidak dapat diestimasi secara handal ya. Oke, yang kategori kontingensi ini adalah nanti ada dua bentuknya, masuk yang ke probable, masuk ke yang possible, ya. Jika kategorinya possible, dia simple aja. Artinya apa? Kewajiban kontingensi ini masuknya dia mungkin terjadi, tapi nggak bisa diperkirakan secara andal, ya. Nanti kita harus disclose aja nanti, mengungkapkan nilai liabilitasnya, nggak usah diapa-apain, ya. Nah, nanti kalau lain lagi kalau kontingensinya, kewajiban kontingensinya mempunyai posisi probable, mungkin terjadi. Artinya kemungkinan besar kejadian. Nah, kemungkinan besar ini pasti kejadian, ya. Nah, jadi kalau ini walaupun mungkin terjadi karena kondisinya tidak dapat diperkirakan secara tepat dan akurat, maka kewajibannya nanti tinggal diungkapkan aja accounting treatment-nya, di-disclose aja, dijelaskan. Tapi kalau kontingensinya artinya ya dia bisa diperkirakan secara akurat juga, mungkin terjadi ya, kemungkinan terjadinya juga kemungkinan terjadinya sangat besar dan bisa diperkirakan secara baik, maka ada dua ya, estimable sama not estimable. Artinya bisa sangat akurat, bisa juga tidak akurat ya. Di sini nanti ada namanya measurement-nya. Ketika dia benar-benar sangat terukur, maka kita wajib mencatatnya. Tapi kalau misalnya kemungkinan terjadinya sangat tinggi, tapi sebenarnya kalau diukur juga mirip kayak possible, artinya tidak terlalu bisa terukur dengan baik, maka kewajibannya sama. Nanti hanya tinggal dijelaskan aja di dalam paragraf penjelas, ya. Inilah kewajiban kontingen. Jadi yang akan dicatat itu yang hanya terukur dengan jelas. Seperti tadi contohnya si apa namanya? Produk garansi tadi. Nah, itu terukur dengan jelas ya. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini udah langsung ini ya. Current asset, cash equivalent, account receivable, and current liability. Di sini berdasarkan current ini, aset lancar dan hutang lancar, maka kita bisa menghitung analisa rasio, untuk menganalisa laporan keuangan yang ada dan bisa mengambil, interpretasi atas performance perusahaan, ya. Kita bisa cari namanya current ratio sama quick ratio. Apa itu current ratio? Current ratio itu adalah perbandingan antara aset lancar dibanding hutang lancar. Kalau quick ratio ada namanya quick asset dibagi dengan current liability. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya. Kalau current ratio pengertiannya ada yang bisa berbagi dengan kita semua. Kira-kira untuk mengukur apa ya kalau dari cara pembandingnya ini? Ada yang mau berbagi? Kira-kira untuk mengukur apa sih current ratio itu? Seberapa penting current ratio itu? Untuk mengukur kemampuan membayar utang ya. Oke, jadi kita akan melihat berapa sih proporsi aset kita terhadap
kewajiban kita yang akan segera jatuh tempo? Berapa proporsi kekayaan yang siap jadi alat bayar terhadap hutang yang harus segera dibayar, ya. Ketika rasio ini bagus, kalau semakin besar semakin bagus nggak maknanya current ratio? Makin bagus dibayar. Semakin Makin besar bagus. makin buruk, Bu. Kenapa? Kalau current ratio makin besar makin buruk, Bu. Ya, kenapa makin buruk? Karena utangnya hampir menyeimbangi aset. Utangnya hampir menyeimbangi aset. Oke. Kalau misalnya angkanya makin besar berarti kan asetnya lebih besar dari liability-nya. HL bagi HL. Kalau asetnya 10 kali lipat dibanding hutang lancarnya gimana? Bagus nggak? Apa interpretasi kamu? Ada yang bisa mau bagi pendapat? Kalau menurut saya bagus, Bu. Siapa? Menurut siapa nih? Siapa yang bicara? Saya Najima, Bu. Ya, boleh. Apa? Menurut kamu Kalau apa? kalau menurut saya, kalau current asetnya lebih tinggi daripada liabilities itu eh, jadi lebih bagus karena kan di current asset ada yang namanya kas ya. Nah, kas ini bisa dialokasikan untuk membayar hutang-hutang yang current liabilities ini, Bu. Oke, benar. Bisa. ah. Tapi menurut saya ada pendapat lain nggak? Tadi sama tuh, sama yang sebelumnya. Siapa lupa tadi. Ke bawah semakin besar angkanya semakin baik ya. Artinya keterjaminan hutang jangka panjang bisa dibayarkan ya. Semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Iya, oke. Tapi ada nggak pendapat lain yang kalau misalnya dilihat current aset itu kan terdiri atas apa aja? Ada cash equivalent, ada account receivable, ada inventory ya. Iya nggak? Jadi kalau melihat current ratio kita juga harus membacanya secara hati-hati juga ya. Artinya kondisi current asset ya untuk menjamin ketersediaan hutang jangka panjang yang jatuh tempo atau hutang lancar itu juga tidak boleh terlalu besar ya. Kenapa? Karena ketika current ratio terlalu besar artinya itu mencerminkan besarnya current asset. Artinya bagaimana pengelolaannya? Ini bisa jadi pengelolaannya mengandung resiko. Ada yang tahu kenapa begitu? Saya mau izin menjawab, Bu. Boleh Sabrina. Kalau menurut saya, kalau misalnya current assetnya itu kan terdiri dari cash, akun receivable, merchandise inventory, dan yang lainnya. Kalau misalnya kasnya lebih banyak, itu menghasilkan laba bagi perusahaan. Tapi kalau misalnya akun receivable ataupun merchandise inventory lebih banyak, kayaknya itu perlu dipertanyakan pengelolaannya seperti yang Ibu bilang tadi. Karena akun receivable kan jadi perusahaan tuh mengalami risiko. Jadi itu kan belum kas di tangan. Jadi akun receivable tuh sangat berisiko bagi perusahaan dan itu belum termasuk laba. Dan yang kedua merchandise inventory. Kalau misalnya perusahaan dagang itu kan pasti ngejual barang. Nah, kalau misalnya merchandise inventory-nya masih banyak ya, berarti nggak kejual dong. Asetnya masih Iya, ada gitu. iya Itu menurut saya. betul. Betul, makasih. Siapa tadi itu Sabrina ya? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau kita ngelihat angka current ratio ini terlalu besar, hati-hati. Tidak bisa dimaknai begitu saja bahwa ini menunjukkan sesuatu yang sangat baik. Kenapa? Karena ketika kita membicarakan kas yang sangat besar, itu tanda-tanda alarm. Apa tuh alarm? Karena ketika kas sangat besar, itu tandanya ada idle money.
Jadi ada posisi di mana kas itu nggak boleh dipegang terlalu besar. Pertama, potensi penyalahgunaan yang sangat besar. Jika kas dipegang terlalu besar, harusnya berarti harus ada internal kontrol yang baik atas kas. Ya, kas itu adalah aset paling lancar dalam artian lancar itu bisa langsung digunakan dan juga bisa langsung hilang karena dia sudah dalam bentuk alat tukar. Ya, kalau diselewengkan paling gampang. Orang pemegang bendahara, pemegang uang itu sangat rentan untuk jadi tersangka. Kenapa? Karena kadang-kadang nggak terasa make banyak, ya. Nah, jadi kas yang sangat besar itu penuh dengan resiko sehingga tidak boleh. Selain penuh resiko, itu juga mengindikasikan adanya idle money atau uang yang tidak dikelola dengan baik. Artinya, ketika mungkin ada uang cash yang sangat besar, harusnya ada potensi pengelolaan untuk bisa diinvestasikan di tempat lain yang lebih bermanfaat atau memberikan kontribusi baik kepada perusahaan, ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk cash equivalence berarti kan dia nyimpennya di simpanan-simpanan jangka pendek yang akan segera jatuh tempo ya. Nah, jadi nanti dilihat dulu nih, kalau misalnya memang current liabilities-nya sedikit tapi current asetnya banyak banget, ya harusnya kalau cash equivalence kan berarti kan jangkanya jangka pendek. Kalau kita ngomongin secara logika, simpanan jangka pendek sama simpanan jangka panjang otomatis kan biasanya yang memberikan reward lebih itu adalah simpanan yang lebih lama ya. Nah, sehingga ya itu tadi kas dan cash equivalent-nya besar banget akan menjadikan pertanyaan, apakah itu idle money ataukah itu memberikan resiko untuk adanya penyelewengan atas pengelolaan yang tidak efisien. Karena kas itu adalah harta yang paling rentan yang dimiliki perusahaan atau aset paling rentan yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk account receivable sama inventory seperti tadi udah dijelaskan sama Sabrina, kedua-duanya ini jelas-jelas mengandung resiko. Account receivable artinya uang kita ada di orang, kalau inventory banyak, ada kemungkinan entah dia usang, entah itu dia rusak, entah dia dicuri. Jadi potensi resikonya semuanya besar. Jadi komponen aset lancar ini semua mempunyai resiko. Sehingga ketika dia terlalu sangat besar untuk ketersediaan pemenuhan hutang jangka panjang, maka itu menjadi satu alarm sendiri ya. Tidak juga mencerminkan bahwa semakin besar itu semakin baik gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, untuk quick ratio. Kalau quick ratio ini ada yang bisa kasih pendapat nggak apa itu quick ratio? Kalau current ratio itu kan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan keberadaan aset-aset lancarnya. Kalau quick ratio ini lebih apa ya kalau kita bilang pertolongan pertama lah ya. Ketersediaan yang paling urgent itu bisa nggak sih quick asetnya memenuhi kewajiban jangka pendek? Kalau menurut Ibu ya, quick ratio ini yang harusnya bisa memenuhi kewajiban jangka pendek. Angka ini harusnya lebih bagus. Tapi semakin besar angka ini maknanya sama dengan current ratio. Itu ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang ini? Oke, kita sebentar ya. Paham ya? Kalau quick ratio ini dia itu apa namanya? Lebih apa ya? Lebih apa ya kalau kita bilang? Kalau ini adalah ukuran standar, kalau ini ukuran eh, ketersediaan paling cepat untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Ya, quick ratio itu adalah quick asset dibagi current liability. Kondisinya sama dengan current ratio. Semakin besar juga semakin tidak baik. Karena apa? Karena ini adalah benar-benar menunjukkan resiko di dalamnya. Ya, sama. Cuman quick ratio itu minus dari ayo apa yang quick asset? Definisi quick asset apa?
Definisi core aset apa? Nah, saya ini kok sedikit banget ya yang saya pilih ya. Si utang jangka pendek. Saya cek dulu ya untuk si utang jangka pendeknya dari materi yang lain sebentar. Current liability. Sebentar saya lihat LO-nya dulu. Oh iya emang LO-nya cuma 2. Iya LO-nya cuma 2 sih. Cuman kemarin emang saya ini kan. Oke. Oke. Oh cuman ini ada teksnya. Oh di sini ada teksnya. Oh iya iya. Pantesan tadi jawab soal-soal kok saya nggak ada itunya sebentar. Oke kita masuk sini dulu deh sebentar. Hmm, sebentar ya. Bentar kita masuk current liability-nya untuk yang teks eh, eh, eh. eh. Ini notes payable kita udah. Oke. Nih kita masuk ke kamu kelihatan nggak? Value added and sales tax payable ya. Utang pajak penjualan ya. Kebanyakan negara mempunyai pajak konsumsi ya. Konsumsinya ini apakah dalam bentuk value added atau bentuk dalam pajak penjualan ya. Kegunaan dari pajak ini adalah untuk menghasilkan pendapatan untuk pemerintah ya. Dan pajak ini angkanya final ya, final atas barang dan jasa ya untuk yang dikonsumsi ya. Kita lihat di sini value added tax payable ya. Akan merupakan biaya bagi para penggunanya ya. Biasanya untuk pribadi ya sama dengan sales tax atau sama dengan pajak penjualan. Pajak ini dipungut setiap kali terjadinya pembelian produk ya. Terus perbedaan pajak penjualan adalah hanya diambil satu kali pada saat pembeli itu melakukan pembelian ya. Jadi nggak ada lagi yang terkait dengan ini. Jadi pokoknya pada saat dia beli, kalau misalnya kamu beli suatu barang kan udah termasuk pajak tuh. Nah itulah namanya value added tax payable. Ya kita lihat contohnya di sini. Ya Hill Farms, Hill Farm with gross, Hill Farm with gross, Hill Farm with menumbuhkan gandum dan menjualnya kepada Sunshine Baking. Senilai 1.000 euro. Perusahaan Hill Farm HFW ini membuat jurnal untuk mencatat penjualannya dengan mengasumsikan adanya value added tax sebesar 10%. Jurnalnya gimana? Karena nilai yang dijual 1.000, maka dengan pajak senilai 10%, maka nilainya menjadi 1.100 ya, harga yang dibelinya ya. Jadi yang dia terima itu dari pembeli adalah senilai uang kas senilai 1.100, penjualannya 1.000, pada value added tax payable-nya sebesar 100 ya, VAT-nya ya. Oke, kemudian di sini tadi itu value added tax, yaitu pajak konsumsi ya yang dibebankan oleh si pembeli ya dan akan dibayarkan pada saat dia membeli barang. Kemudian di sini ada namanya hutang pajak penjualan ya.
pajak penjualan sering ditemukan dalam bentuk persentase ya dari penjualan itu tersebut ya. Maka di sini dibilang perusahaan penjualnya itu akan mengambil pajaknya dari pembelinya dan memberikan bukti tagihannya kepada pemerintah ya, menyerahkan tagihannya. Sekarang kita lihat ya, sales tax payable example. Contoh dari sales tax payable. Grocery Kuli menjual daun untuk loaves of bread itu roti loops ya, senilai 800 euro pada suatu hari tertentu. Kemudian dia bilang pajak penjualannya 6%, maka Kuli membuat jurnal seperti ini untuk mencatatnya ya. Jadi ada sales revenue-nya 800, tax payable-nya 6% dari 800 jadi 48, maka kas yang diterima dari pembelian atas loaves bread itu 848. Kita lihat. Sebenarnya sih sama aja ya. Kalau tadi namanya PAT, kalau ini namanya sales tax. Oke. Kadang-kadang company itu nggak masukkan pajak penjualan ini terpisah ke dalam kasir ya. Asumsikan bahwa grocery Kili ini memasukkan senilai tagihan 10.600 karena nilai yang diterima dari penjualan tersebut sama dengan harga jual 100% ditambah 6% penjualan. Kita hitung maka maka angka penjualannya adalah sebagai berikut, 10.600 dibagi 1,6 yaitu nilainya 10.000 ya. Jadi sebenarnya penjualannya 10.000 ya. Oke, kita lihat di sini. Sama jurnalnya sih ya. Cashnya 10.600, memang dia nerimanya 10.600. Sales revenue-nya 10.000, hutang pajaknya 600, sama aja ya. Ini mungkin yang tadi nggak ada. Nah, ini ada unearned revenue atau apa nih? Hutang, pendapatan ya. Unearned revenue itu pendapatan yang belum diterima. Ya. Jadi kita akan pendapatannya diterima sebelum perusahaan itu mengirimkan barang atau menyediakan jasa, tapi uangnya udah kita terima. Jadi kita ngutang, uangnya udah kita terima, kewajiban kita belum kita lakukan gitu ya. Jadi ini jatuhnya namanya unearned revenue ya. Jadi biasanya bisnis-bisnis yang terjadi seperti ini adalah airline, majalah atau hotel ya. Biasanya terkait dengan apa? Terkait dengan unearned ticket revenue. Artinya apa? Ketika orang beli tiket dia belum terbang ya. Terbangnya pada tanggal tertentu. Maka ketika tiket terjual bagi perusahaan akan jadi unearned revenue ya. Kemudian magazine ya, unearned subscription revenue ya. Kalau hotel unearned rent revenue ya. Artinya kadang-kadang dia udah ngasih uang dulu, uang sewanya di depan tapi belum ya. Oke, kita lihat di sini. Aduh, lupa kalau di enter dia mundur dah. Oke. Oke, contohnya Liverpool FC menjual 10.000 season soccer football, kartu apa namanya? Tiket masuk untuk football senilai 50 lira setiap barnya untuk 5 pertandingan. Ya. Maka jurnalnya adalah cash pada unearned ticket revenue. Kenapa? Karena baru jual tiketnya doang, gamenya belum, ntar masih ke depan. Nah, ya. Nah, setiap gamenya terjadi selesai, maka dia harus mengakui si unearned ini jadi apa? Jadi pendapatan, ya. Jadi benar-benar pendapatan dari tiket, ya, dari hasil jualan tiketnya. Maka nanti ketika dia pertandingannya terjadi pada tanggal 7 misalnya ya,
Misalnya dari 5.000 nih, dia bikinnya untuk 5 kali pertandingan. Tadi putus. Iya, bukannya ibunya kelas Kenapa? sendiri. Kelas sendiri kayaknya gitu. Kenapa? Saya mohon maaf, saya nggak dengar. Ibunya tadinya keluar sendiri, Bu. Saya padahal nggak ngapa-ngapain. Saya mencet apa ya keluar ya? Itu dari pertemuan keberapa? Eh, Keluar sendiri tadi kita udah 2 kali ya keluar sendiri ya? Baru tadi, Bu. Oh gitu, baru satu ini. Tadi Iya. keluar juga, tadi mati juga kan? Iya, Bu, 2 kali. Ya, Udah 2 kali. Ya udah, mudah-mudahan bisa lah ya. Paham nggak? Gampang kok kalau PAT. Current liability emang cuman notes payable sama kontingensi. Jurnalnya juga begitu, bukannya begitu sih, maksudnya tidak terlalu rumit ya. The whole session portfolio for event. Oke. Terus nanti kalau misalnya pajak sama juga, jurnalnya sama juga modelnya, dan gede kemungkinan besar memang soalnya nggak macam-macam. Jadi sebenarnya kalau kamu lihat pun nggak masalah. Tadi yang pajak itu kan ibu nggak masukin tuh di PowerPoint pertama, paham nggak? Nah, nanti kamu lihat ya materinya ya. Kita masuk cash flow aja gimana? Tadi terakhir di unearn, Bu. Di mana unearned? Di unearn revenue. Masih mau dibahas juga. Gampang sih sebenarnya ini nih unearned nih contohnya. Jadi ada, ya udah kita bahas deh ya. Nih unearned revenue, pendapatan belum diterima ya. Ada suatu eh, Liverpool FC menjual 10.000 season soccer football tiket. Jadi dia jual tiket football sebanyak 10.000 tiket. Harga satuannya 50. Berarti kan dia menjual 500.000 ya. Nah, pada saat terjadinya penjualan pada Agustus tanggal 6 tuh udah terjual tuh semua. Maka dia menerima uang kan senilai 500.000, terdiri atas 10.000 tiket dengan harga 50. Nah, lawannya kita nggak bisa bilang pendapatan dari penjualan tiket, nggak bisa. Kenapa? Karena itu baru janji mau ada pertandingan, belum terjadi pertandingan, belum diselenggarakan tuh pertandingan. Berarti jurnalnya pada saat kejadian kas pada unearned ticket revenue. Ya. Kemudian ketika kan di sini dibilang perjanjiannya tuh ada 5 kali pertandingan. Berarti kan setiap 1 kali pertandingan berapa? 100.000 ya. Ternyata tanggal September 7 ada pertandingan pertama. Maka pada tanggal September 7 diakui bahwa 100.000 dari 500.000 ini sudah jadi penghasilan tiket. Maka jurnalnya unearned ticket revenue sebesar 100.000 pada tiket revenue 100.000. Ini untuk mengakui tiket yang sudah tunai kewajibannya untuk pertandingan pertama. Gitu ya. Oke. Di sini ada namanya juga gaji ya, tentang gaji ya. Jadi di sini perusahaan akan melaporkan hutang lancar senilai jumlah yang terhutang kepada karyawannya untuk gaji atau upah ya pada akhir accounting period ya. Sebagai tambahan, mereka juga selalu melaporkan current liability ini sebagai poin-poin sebagai berikut. Namanya payroll deduction sama bonus. Artinya ada tambahan ya. Untuk gaji ini ada payroll deduction sama bonus. Kita lihat. Ya.
umumnya payroll deduction itu adalah bentuknya ada pajak, ada asuransi, ada tabungan karyawan, ada serikat pekerja mungkin ya, yang jatuh tempo ya. Jadi di sini contohnya untuk payroll deduction artinya apa sih? Pengurangan gaji. Jadi kalau misalnya kita ngomong itu orang kadang-kadang bilangnya sebagai fringe benefit ya. Jadi kalau kita ada gaji, biasanya gaji kita yang kita terima itu take home pay-nya berapa, tapi sebenarnya gaji kita sebenarnya lebih dari itu, ya. Bahwa nanti gaji itu kita akan dikurang-kurang, kurang pajak, kurang asuransi, kurang nanti ada mungkin, tabungan, untung ada serikat-serikat, untuk apa segala macam itu dipotong-potong tuh, dipotongin, nanti kita terima bersih berapa gitu ya, kita bawa pulang berapa, ya. Nah, namanya itu biasanya potongan-potongan ini namanya Social Security Taxes atau pajak-pajak, kepentingan dari si karyawan ya, untuk kepentingan sosialnya dia. Nah, biasanya sih orang pengen ya dapat dapat asuransi kesehatan, pajaknya dibayarin, ya terus dapat bonus ya segala macam ya. Itu, fringe benefit lah untuk karyawan. Nah, di sini ada ya, ada namanya bentuknya sosial benefitnya berupa untuk alokasi pensiun, ya, untuk kemungkinan, kecelakaan kerja atau, eee, tadi ke rumah sakit ya, untuk keluarga ataupun untuk pribadi ya. Jadi semakin bagus perusahaan biasanya dia nggak menjamin orang yang kerjanya aja, tapi menjamin seluruh keluarganya, biar si, karyawannya itu tenang kerjanya ya. Nah, dana-dana ini biasanya didapatkan dari, pajak ya, yang terjadi dari baik si pemberi kerja atau si pekerja itu sendiri ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada, pajak penghasilan ya, yang biasanya meminta employers untuk, eee, membayar, eee, pajak penghasilan yang harus disetorkan kepada pemerintah atas gaji yang mereka terima ya. Nah, nanti si perusahaan akan menghitung berapa sih sebenarnya income tax-nya ya, yang sudah diatur oleh pemerintah yang dikenakan kepada si karyawan tersebut ya. Sehingga ya, nanti itu akan disesuaikan tuh ya. Nah, ini adalah, eee beberapa item yang mungkin akan dikenakan kepada, si karyawan, nanti yang bayarnya si employee, tapi yang ngasihinnya si employer. Jadi dia akan ngumpulin dari karyawan, dikumpulin nanti dikasihin ke pemerintah gitu, ya. Oke, kita lihat contohnya. Asumsikan bahwa, perusahaan Cumberland mencatat payroll untuk, tanggal, Januari 14 sebagai berikut ya, 2 minggu berarti ya. Januari 14, ada beberapa, biaya yang harus dibayar ya, eee, untuk gaji yang dibayarkan pada tanggal 14. Kalau bagi perusahaan kan membayar gaji itu adalah beban ya. Jadi dia membayar sebesar 10.000 akan muncul sebagai salaries and wage expense 10.000. Tapi sebenarnya kan kalau misalnya kita, gajian itu kita bayarnya tanggal berapa? Tanggal 1, ya nggak sih? Oke, ya. Jadi nanti dia mencadangkan nih ya jadi dia bilang, "Oke, kalau ini nggak mencadangkan, ini jatuhnya dihitungnya tanggal Januari 14 semua." Jadi sebelum dia bayar, dia bilang, "Oke, berapa gajiannya? 10.000. Kamu akan membayarkan gaji 10.000. Oke. Kemudian kita lihat, oke potongannya apa aja? Nah, potongannya adalah pajak, serikat pekerja ya, segala macam ya. Sehingga nanti yang akan menjadi hutang atau yang harus dibayarkan kepada karyawan sisa bersihnya, paham? Ini sisa bersihnya. Jadi
Berapa gaji nominal dia? 10.000. Tapi ingat nih ada potongan-potongan yang harus dibayar sehingga nanti yang dibayarkan kepada karyawan itu adalah salaries and wage payable 7792. Nanti pada saat dibayarkan kepada orangnya, kepada karyawannya, jurnalnya adalah salary and wage payable pada kas senilai sesudah bersih dari potongan-potongan ini. Ya. Itulah untuk payroll deduction example. Ya. Nah, sebagai ini contohnya lagi nih, sebagai perusahaan yang mempekerjakan, Cumberland juga mengharuskan pembayaran Social Security, pajak Social Security, dan kadang-kadang juga dianggap sebagai employer payroll taxes, ya. Untuk menjurnalnya adalah dibayarkan sama si ini mah dibayarkan terpisah ya, tidak memotong gaji karyawan, ya. Tapi akan menjadi akunnya si Cumberland sebagai Social Security Tax Payable. Jadi penjaminan perusahaan terhadap karyawannya, ya. Jadi nanti akan dia bayarkan. Nanti ininya debetnya adalah payroll tax expense, ya. Oke, kita lihat. Nah, selain pajak-pajak, biasanya karyawan juga akan mendapatkan bonus, ya, bonus, ya. Nah, banyak perusahaan memberikan bonus untuk beberapa kriteria perusahaan pegawai, ya, selain dari gaji pokoknya atau dari upah pokoknya dia. Contohnya, perusahaan Palmer akan membayarkan bonus sebesar 10.700 di bulan Januari. Nah, dia membuat dulu nih di laporan keuangan Desember 2025, dia akan mencatat pemberian bonus yang akan dibayarkan di Januari. Ya, sebagai apa? Sebagai expense dan jatuhnya akan menjadi hutang karena akan dibayarkan di Januari. Jadi dia akan mengalokasikan ada gaji dan upah yang akan dibayarkan di Januari. Jadi namanya salaries and wage payable. Kenapa? Karena akan jadi utang karena belum dibayar. Akan dibayarkannya di Januari. 10.700 ada payable-nya. Lawannya apa? Karena itu untuk karyawan, berarti bagi perusahaan adalah expense. Ya, salaries and wage expense 10.700. Pada Januari 2026, maka ketika itu dibayarkan kepada bonusnya kepada karyawan, maka ini salary and wage payable itu menjadi di debit, lawannya adalah kas karena dibayarkan tunai. Oke. Current maturity of long-term debt. Kok current maturity of long-term debt? Oh, portion. Sebagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo, ya. Bagian dari hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo pada waktu dekat, ya. Nah, untuk bagian ini tidak ada jurnal penyesuaian, ya. Nah, semuanya ini sebuah kewajiban akan jatuh tempo di dalam 1 tahun diklasifikasikan sebagai harta lancar. Contohnya, ya di sini. Jadi artinya di sini dia nggak bikin penyesuaian ya. WND Construction menerbitkan 5 tahun apa nih namanya notes ya dengan nilai 25.000. Notes-nya jangka waktunya 5 tahun. 5 tahun berarti utang jangka panjang ya. Pada tahun 2025. Perjanjian hutang ini menyebutkan bahwa setiap tanggal 1 Januari, mulai dari Januari 2026, WND akan membayar 5.000 untuk note tersebut. Ketika perusahaan menyiapkan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember, maka akan menyajikan hutang jangka pendek. Kenapa hutang jangka pendek? Karena akan dibayarkan segera. Karena di dalam notes-nya dia bilang akan mengeluarkan 5.000 tiap 1 tahun. Current liability-nya 5.000, long term liability-nya tinggal 20.000. Kenapa? Karena kan udah keluar 5.000. Ya.
Tapi dia nggak dibikin adjustment, cuman di stated aja, cuman dijelaskan aja. Paham ya? Oke, ini apa nih? Oke, kita lihat di sini untuk recognition of a provision. Oke, tinggal sedikit kok. Ya, company akan mengakui expense dan hutang yang terkait for a provision only if the following three condition terpenuhi, bahwa company akan menyajikan obligasi sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kejadian yang lalu jika kemungkinan terjadinya. Oh, maksudnya ini adalah kita ngomongin yang tadi kontingensi, provision itu kontingensi ya. Oke, soalnya ini kita beda buku ya. Ini maksudnya kontingensi sih. Oke, kontingensinya pakai yang tadi aja lah. Oke, sampai sini kita udah ngomongin liability tuh, ya. Untuk penyajiannya nih, ini adalah current liability, bentuk-bentuknya seperti ini. Ini adalah total current liability. Ini contoh bentuk dari current liability dan akun-akun current liability itu seperti apa saja. Kemudian ini ada analisanya, kalau tadi kita pakai current ratio sama quick ratio, di sini ada working capital. Apa itu working capital? Working capital adalah harta lancar dikurangi utang lancar. Itulah yang dianggap sebagai working capital atau dianggap sebagai liquidity, ya. Oke, itu aja lah untuk hutang jangka pendek. Ya. Sampai sini kita bisa, sekarang jam berapa ya? Jam 5.21. Bisa nggak lanjut cash flow? Bisa nggak lanjut cash flow? Ini saya nggak tahu ya. Untuk untuk hutang jangka panjang, untuk hutang jangka pendek sebenarnya saya lebih merasa mungkin nanti saya satukan dulu materinya. Tadi sebenarnya kurang efektif karena agak belang bentong, karena saya berpikir tadi pajak itu nggak perlu, cuma nanti karena kita ini ujiannya paralel, bisa jadi itu masuk. Makanya saya tadi lihat, oh ternyata untuk penyajian yang disepakati bukunya itu dia dibahas. Jadi saya mencoba menambahkan pajak itu diberikan. Nanti saya perbaiki untuk PowerPoint-nya dulu. Jadi kalian nggak bingung ada 2 tempat dan paro-paro. Ya, itu aja. Untuk utang lancar. Ya. Nah, sampai sini apa kita mau terus atau enggak? Kalau enggak, tolong di schedule, saya juga nggak maksa. Ya, nggak maksa untuk kita lanjut sampai arus kas ya. Yang terakhir itu organisasi apa? PT apa? Ada yang mau bicara? Ibu, izin mungkin di lain waktu aja, Bu, takutnya keburu maghrib. Iya, Soalnya di boleh. saya ada yang habis, nanti malam tuh ada yang MKU. Boleh, boleh. Tapi saya boleh minta ya, nanti kalau misalnya pun mau info aja.